Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan NIM 08011258253077 dari kelompok 2 Praktikum Teknologi Informasi. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah tabel SPSS yang mana terdapat di sini terdapat di sini ada nama, jumlah pindah kerja, lama bekerja, rata-rata gaji, jam lembur, kenyamanan, dan kinerja. Baiklah, sebelum itu tugas pertama, memasukkan data di atas ke dalam SPSS sesuai tabel. Pastikan type data sesuai string ataupun numerik. Nah, di sini sudah kita masukkan data-data tersebut dari nama, pindah kerja, lama bekerja, rata-rata gaji, jam lembur, kenyamanan, dan kinerja. Setelah itu disuruh buat skor akhir dengan menggunakan compute variable. Oke, compute variable kita langsung ke transform ke compute variable. Sini ada, oh, ini sudah ini. Ini kan tadi saya sebelum itu koreksi bentar ya. Ini tadi yang saya koreksi. Target variable kita bikinkan yang kita carikan skor akhir. Lalu dari skor akhir itu kita cari kinerja dikali 0,7 ditambah 0,3 dikali kenyamanan dikali 25. Langsung, langsung oke. Nah, sini sudah terlihat kan. Dari itu, hmm, sudah terlihat kan. Lalu, lalu kita mencari, mencari datanya itu ini. Lalu selanjutnya kita mencari, oh, gunakan record into indifference variable untuk membuat variabel baru kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji. Berarti kita buat, kita gunakan record into difference. Lalu kita kita pergi kita pergi ke transform. Sini kita lihat record into different variable. Oke, oke. Ini kan kita mencari rata-rata gaji. Dan kategori penghasilan. Kategori penghasilan ini kita ambil dari rata-rata gaji. Pindahkan. Sini kita cari, kita buat variabelnya kategori penghasilan. Di, 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 new. Hmm, dulu ya. Terus, gitu.
Sebelum itu kita lihat bahwa di lampiran ini kan tertera kalau dari 0 sampai kalau di bawah 7 juta itu value-nya rendah. Kita bikin dulu nilainya rendah. Rendah karena dari 0 sampai ke 7 juta atau 6,999 itu kita ambil dari range lowest throw value. Supaya kita tulis 6,999 ke 4 rendah value. Sudah kan di lowest throw. Maksud lowest throw dari 0 sampai 6,999 itu nilainya rendah. Lalu kita nah, yang ini kita harus masukin nilai setelah dari rendah itu ya. 7 juta. 3, 4, 5, 6, 7 juta sampai 12 juta. 2, 3, 4, 5, 6. Menengah. Lalu kalau value tingginya itu kisaran 12 juta. 2, 3, 4. Hmm. Oh, 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 CM tinggi. Jadi dari 12 juta, 12,0001 sampai yang terbesar itu tinggi maksudnya berarti. Kita continue. Setelah itu ceng, sudah ceng. Oke, masuk ke sini. Kita lihat. Berarti si nama A ini dari pindah kerjanya 7 kali. Nama bekerja 6 bulan, 4 tahun. Tega-tega gaji ini. Jadi dia memiliki kategori penghasilannya tinggi. Yang si B 9 juta sifat menengah karena dari 7 juta sampai ke 12 juta itu menengah. Kalau 12 juta 0,0001 sampai seterusnya itu tinggi. Kita lihat 6 juta ini rendah. Karena dari 0 sampai 6,999 itu sifatnya rendah. Oke, berarti ini valid ya. Lalu selanjutnya kita mencari apa ya? Cari. Oh, selanjutnya kita gunakan if. Gunakan if condition untuk membuat variabel status kerja. Status kerja. Berarti di sini kita buat dulu status kerjanya ya di variable view. Status kerja. Wah, dari ini dua-dua ini, lalu kita ganti numerik ini menjadi string. Ya nggak sih? Ya, oke. Lalu lanjut. Lalu kita pindah ke data view. Kita lihat di data view sudah ada data.
sudah ada status kerja ya. Dan di transform input variable. Sini kita bikin status kerja. Status. Oh, tidak benar ya, tadi kita ulang lagi. Oke, gimana caranya? Hmm. Untuk kita ini kan cari if ketika no if jadi include if case satisfies condition. Kemudian kemudian di sini kita taruh kenyamanan. Ini gimana ini? Gini. Ini kenyamanan. Kita taruh kenyamanan, di mana kenyamanan ini lebih besar dari 3 dan hmm, dan jam lembur. Jam lemburnya lebih kecil dari 5. Kecil 5 lalu continue. Di sini kita yang kita ganti ke ideal. Ideal. If condition ini kita ganti menjadi ideal. 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 Ya. Dan kita coba di oke. Level. Oke.
Wah, ideal execute. Ideal. Kita lihat ya. Hmm, ada yang dancer. Kok gini ya? If in good if case. Yang tidak ideal itu tinggal kebalikan dari yang tadi, tapi dia tidak menggunakan sama dengan. Oh, ini tadi yang kita tulis salah tadi ya. Misalnya balik sini ya. Oke, berarti yang ideal yang mengalami. Berarti kita cari yang nggak ideal. Caranya ideal. Kemudian di ini kan ideal. Kemudian kita tulis yang tidak ideal. Tidak, tidak ideal. If tadi kita ganti lebih kecil dari tiga. Lebih kecil, lebih besar. Garing. Dengan terganti menjadi lebih kecil dari tiga dan nomor ini dan nomor ini kita ganti lebih besar dari lima. Kemudian continue. Setelah itu tidak ideal ini oke. Change existing variable. Oke. Tidak ideal. Kita lihat berapa tidak ideal? Dua. Kita lihat hasilnya. Tidak target sini ada yang salah. Dan nomor berarti kita menekan long. Iya, Pak, ini kan udah berarti ini jika salah satu yang tidak berarti nah, udah muncul teman-teman di status kerjanya. Ya, ini oh, nah sudah tidak ideal pasnya. Oke, lanjut kita kerjanya. Selanjutnya itu adalah kita melakukan deskripsi. Selanjutnya kita lakukan deskriptif statistik terhadap variabel, di mana rata-rata gaji, kenyamanan,
kenyamanan, berapa gaji, Ya, punya sama seperti di video sebelumnya menggunakan analisis statistik kultur frekuensi. Ini yang diminta itu kan kita soal ya. Statistiknya kita pilih ini ada terus mulai yang baca di analis, pasti mencari skor akhir, dan variance, pembangunan SDM, range, kurtosis, skillness, centang-centang alasan, lalu continue, habis itu kita pilih ini ada hitungnya situ median minimum dan standar deviasi deviasi. Nah, setelah ada sudah lanjut ke OP. Nah, ini sudah ada teman-temannya. Dari range, minimum, maximum, sum, mean, standard deviation, variance, skewness, kurtosis. Ini sudah ya teman-teman. Yuk lanjut. statistik media itu adalah deskripsi video selanjutnya. Video selanjutnya kegiatannya adalah kita buat grafik data berkas kita ke Google itu kita pilih part ini udah part kita tarik Tuh, kita ke grafik data. Graf. Kan disuruh buat grafik. Data chart variable, oke. Ambil yang ini ya. Bar. Bar. Yang buat sini. berarti itu ada nama dan juga rata-rata gaji Ini kita masukkan nama, kemudian rata-rata gaji. Lalu, oke. Nah, di sini keluar. Nah, rata-rata gaji, ini dan Jun ke grafik lagi. Ke kita oke kan. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Kita cancel lagi nih.
Nah, itu A, B, C, dan D. E. Nah, untuk menunjukkan persentase kategori status kerja. Ini masih sama, kita gunakan analisis, habis itu ada analisis graph. Ini bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini. Iya. Jadi kan menggunakan, nah, kalau kita menggunakan yang ini, dia lebih simpel. Iya, kita tarik ini, situ. Kalau menggunakan persentase kategori status kerja, berarti kita menggunakan status kerja. Oke. Nah, ini teman-teman. Oke, setelah itu kita cari data status kerja ya. Dari kita ambil dari status kerja. Lalu ini masuk saja. Oke. Nah, ini teman-teman. Tapi dari status kerja ya. Jadinya ini berapa? Nah, kan, ya, yang legalistik. Nah, ya. Nah, gimana kalau kita menggunakan yang itu namanya yang legalistik? Kan, if di sini gini ada summary for group of cases, summary of variable, value of individu. Cinta. Sama aja di hasilnya. Oke teman-teman, tadi kita udah melakukan mengisi data, udah bikin variabel, udah deskripsi, analisis, terus udah bikin grafik, dan lain. Baik. Mungkin hmm, mana yang kita telah buat tabelnya dan nama pindah kerja, lama bekerja, rata-rata gaji, jam lembur, kenyamanan, kinerja, skor akhir, dari penghasilan status kerja. Dan juga yang kita buat tadi dari grafik ataupun yang lain-lainnya sudah di mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyimpen cak mana, Mir? Nyimpen. Udah.